masyarakat untuk menindaklanjuti dari hasil pengkajian yang sudah saya lakukan sama Bapak kemarin ya Pak. Itu hari ini kita kontrak waktu untuk edukasi atau penyuluhan kesehatan tentang asam urat dan bagaimana cara pencegahan maupun manajemen nutrisinya yang tepat. Nah seperti itu. Karena setelah saya kaji kemarin, Bapak sakit asam urat tetapi di keluarga ini manajemen nutrisinya belum tepat seperti itu ya, karena masih ada hal-hal yang pantangan tetapi masih tetap tidak diindahkan seperti itu ya. Mungkin ini langsung saja saya informasinya. Apakah bisa dimulai sekarang? Bisa. Baik. Untuk yang pertama, kita tahu bahwa asam urat itu merupakan sisa metabolisme dari zat purin yang berasal dari makanan dan yang sukar larut di dalam air. Nah, untuk dalam bahasa medisnya sering dikenal dengan GERD arthritis, Ibu Bapak. Jadi orang awalnya sering menyebut asam urat. Nah, asam urat itu adalah serangan yang datang tepat pada persendian yang berulang dan menyebabkan penimbunan kristal asam urat di dalam persendian. Nah, ini seperti ini. Biasanya di bagian-bagian sendi ya, ada di lutut, ada di tungkai kaki. Nah, apabila Bapak cek kesehatan tentang asam urat, nilai normalnya itu kalau wanita 2,6 sampai 6 mili per dl. Kalau pria itu 3,6 sampai 7 mg per dl. Mohon maaf Bapak sudah pernah cek asam urat sebelumnya? Sudah. Terakhir kali 8,7. 8,7 ya, itu kapan Bapak ceknya? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ya. Oke, sudah cukup lama. Berarti untuk cek rutin sudah dilakukan atau belum? Belum ya. Berarti dari 3 bulan yang lalu itu yang terakhir. Baik, ini bagian-bagian tubuh yang bisa terkena asam urat. Ini biasanya di lutut Pak? Ya. Di lutut ya, terus pergelangan kaki, taruh tangan, kemudian ibu jari, siku dan bahu bisa sampai situ. Nah, ini juga misalkan di awal itu juga bisa muncul seperti ini. Mengkap di bagian ibu jari kaki ya. Yang nah di sini terus sangat nyeri ya. Kemudian, nah ini yang perlu kita tahu. Apa sih yang menyebabkan asam urat itu muncul gitu ya? Apalagi bisa muncul berulang. Nah, ini karena biasanya kan kalau orang tua Pak, dalam tubuh itu ada organ yang mengalami penurunan fungsi. Salah satunya adalah penurunan fungsi ginjal atau ada gangguan di ginjal, sehingga ginjal itu tidak mampu membuang kelebihan asam urat. Padahal ginjal sendiri memiliki fungsi untuk membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh dan mendetoksifikasi atau mengeluarkan asam yang ada di dalam tubuh. Kalau ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, berarti kan kelebihan asam uratnya juga tidak bisa dikeluarkan dengan maksimal pula seperti itu Pak. Jadi kemudian penyebab yang selanjutnya yaitu makanan yang mengandung banyak asam urat seperti daging. Nah, terutama jeroan Pak. Jeroan itu. Iya, itu tidak boleh Bu. Kemudian kacang-kacangan. Linjo itu juga ya Bu ya. Biasanya banyak yang mengkonsumsi linjo. Kesukaan Bapak. Itu kalau bisa dihindari. Coklat, kemudian minuman yang mengandung kafein. Nah, yang mengandung kafein itu adalah kopi ya Pak. Mohon maaf kalau perharinya biasa mengkonsumsi kopi 7 gelas biasanya. 7 gelas, itu banyak ya Pak. Itu langsung berlebihan itu ya. Jadi itu penyebab asam urat loh Pak. Kopi itu apalagi minumnya 7 gelas ya, itu di luar batas ya. Bolehlah sesekali, mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali boleh. Terus kemudian makanan dari laut atau seafood ya Bu ya. Ada ya kerang-kerangan itu juga. Kalau bisa jangan dulu. Terus kemudian kepiting. Nah, itu kan Bapak kan juga kemarin. Iya, masih mengonsumsi kepiting saat buka puasa kemarin. Kemudian bayam, itu biasanya kan sering masuk bayam ya Bu ya di rumah ini. Kalau bisa dihindari dulu. Kemudian kembang kol. Ini kan juga sering yang tiap harinya dimasak di sini. Nah, itu juga menyebabkan asam urat. Dan kemudian kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, penting kita ketahui bahwa tubuh itu seharinya memerlukan 2 liter per hari atau sebanyak 18 ya, benar Bapak. 18 per hari itu harus tercukupi tubuh dengan cairan seperti itu. Nah, untuk tanda dan gejalanya orang asam urat itu pasti ada bengkak ya di ibu jari seperti ini, merasakan
makan 8,7. Iya. Dan apabila asam urat tidak ditangani dengan baik, yang pasti aktivitas terganggu oleh nyeri. Karena kan bapak kan kalau berjalan mungkin Iya, ya sakit ya, agak pincang seperti ya pak ya. Iya. Kemarin bapak kan mengatakan agak pincang kalau Iya. digunakan untuk berjalan, Iya. karena nyeri itu tadi. Kemudian bisa juga terjadi cacat pada tulang. Nah ini karena kan ada apa ya pak, pengkristalan gitu ya di bagian-bagian tulang, kan akan mengganggu ya. Itu akan mengganggu juga pada saat akan memungkinkan cacat pada tulang. Kemudian komplikasinya juga bisa ke arah kegangguan ginjal yang sudah saya jelaskan tadi di awal, jantung, hipertensi, kolesterol tinggi, DM, osteoporosis dan gangguan penglihatan. Nah, untuk pencegahan asam urat sendiri, jadi di kelompok ini perlu ditekankan bahwa harus makan makanan yang rendah purin. Jadi kalau bisa itu menghindari seperti hal yang jeroan, seperti itu harus dihindari ya bu ya. Kacang-kacangan itu harus dihindari. Kemudian banyak minum air putih, minimal 8 gelas per hari. Itu tadi sudah tahu ya bu ya kalau itu ya pak ya. Kemudian konsumsi buah yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk dan stroberi. Mungkin yang mudah didapatkan di sini jeruk ya bu ya pak ya. Iya, jeruk itu bagus untuk dikonsumsi. Kemudian makan makanan yang kaya akan potasium seperti pisang, kentang, dan jambu air itu lebih bagus juga. Dan lakukan latihan pergerakan sendi. Nah ini apa tujuannya? Supaya untuk mencegah kontraktilitas atau pukulan pada sendi. Jadi dilatih bu, meskipun sakit bapak ya, itu digerak-gerakkan gitu ya pak ya. Nah olahraga ringan teratur seperti berjalan kaki selama 15 sampai 30 menit minimal 3 kali seminggu dapat mengurangi timbulnya gejala. Nah untuk bapak sendiri aktivitasnya cukup atau tidak? Cukup. Berarti sudah bagus ya. Mungkin dari nutrisi manajemennya yang belum tepat. Nah Makanya tadi terlalu. iya, kurang bisa mengontrol apa yang harus dihindari ya pak ya. Ya, menurut bapak ibu, apakah penyakit asam urat itu harus diatasi dengan baik atau tidak? Ya, perlu diatasi. Nah, caranya yang perlu ditekankan adalah pengaturan makanan yang rendah purin. Ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, apabila muncul nyeri, harus dilakukan kompres hangat. Jadi, itu adalah cara untuk meredakan nyeri tanpa obat ya. Kemudian kompres dingin jika ada bengkak. Kalau artinya bengkak, dikompres itu pakai kompres dingin. nyeri Kemudian kalau muncul nyeri, maka harus dengan dikompres air hangat gitu. Kemudian kurangi aktivitas dan istirahat yang cukup, dan usahakan tidak memijat bagian yang sakit. Jadi tidak boleh dipijat Iya, ya. tidak boleh ya. Kemudian untuk makanannya kita ingatkan di bagian menjadi 3 ada makanan yang mengandung purin tinggi. Makanan yang mengandung purin tinggi itu termasuk dalam golongan 1, dikategorikan golongan 1. Ya. Kemudian golongan 2 itu mengandung purin sedang, dan yang golongan 3 itu makanan yang purin rendah. Selanjutnya saya jelaskan makanan yang golongan 1 atau tinggi purin, yaitu makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi. Ya, itu purinnya sangat tinggi. Ya, ini seperti jeruan ya, ada udang ya, hijau, durian tidak boleh bapak ya, tidak boleh. Enak ya ini kan pasti. Nah ini sebenarnya mungkin disukai, tapi padahal ini adalah makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi. Ya, ada jeruan, hati, hijau, otak, jantung, paru, usus dan lain-lain. Untuk ikan laut, ya ada udang, tongkol, sarden, tenggiri, kerang, ya pak ya, kepiting. Nah ini kepiting nggak boleh pak. Lobster, cumi-cumi, nah dan lain-lain itu yang tidak dikonsumsi, tidak boleh dikonsumsi dulu. Nah untuk kemudian ekstrak daging misalnya abon, dendeng, kemudian emping, melinjo itu juga sebaiknya tidak dikonsumsi. Kemudian makanan yang mengandung alkohol seperti tape, nanas, durian itu mengandung alkohol pak. Jadi itu juga termasuk dalam golongan tinggi purin ya, tinggi purin yang sebenarnya tidak dikonsumsi. Dan serta makanan yang kaleng ya, seperti yang sudah biasanya dijual
dibatasi. Dibatasi. Kalau yang golongan 1 itu yang tidak boleh dikonsumsi. Kalau yang golongan 2 harus dikurangi. Nah, apa? Berarti ikan selain golongan 1. Kemudian daging sapi. Daging sapi boleh tapi Sudah dikurangi. tadi ya, dikurangi. Dikurangin. Kemudian kacang-kacangan. Dikurangi. Ya termasuk kacang panjang, buncis itu ya Pak ya. Kacang oven apapun yang bisa dikurangi. iya dikurangi dulu Bu. Kemudian sayuran misalnya kol, bayam, kangkung, buncis. Nah, daun singkong, daun pepaya, jamur, asparagus itu termasuk yang dikurangin. Boleh hanya dikurangin. Itu ya. Untuk yang golongan 3, nah di keluarga kan tadi dianjurkan yang rendah purin. Jadi ini yang boleh dikonsumsi. Artinya aman kalau Bapak mengkonsumsi ini. Misalnya apa Pak? Ada pisang, ya wortel, semangka. terus kemudian ada susu boleh, Boleh ya? ya boleh, terus telur, keju, buah-buahannya selain nanas dan durian ya, Nanas tidak boleh ya? tidak boleh. Kemudian ini kok semangka bagus kan juga mengandung banyak air ya, bisa menurunkan hipertensinya Bapak ya, menurunkan hipertensi juga. Nah, mohon maaf untuk Bapak kemarin saya tanyakan untuk mengatasi kalau pas asam uratnya kambuh dengan cara apa Pak? Pakai beli pil di apotek. Pasti beli pil ya, beli Iya. obat di apotek Iya. ya kalau kambuh. Berarti belum ada manajemen secara herbal atau yang bisa dilakukan secara mandiri gitu di rumah belum ada ya Pak ya. Nah ini harusnya itu lebih baik kita biasakan untuk dengan tanpa obat-obatan atau non farmakologi seperti menggunakan obat tradisional. Bisa dengan cara buah sirsat itu langsung dimakan atau lebih baiknya juga di jus itu juga bisa ya di jus karena buah sirsat ini kaya akan mineral dan vitamin yang berkhasiat untuk mengobati asam urat serta memperlambat proses penuaan itu ya. Kemudian buah pisang ini juga mudah didapat ya Pak ya gitu ya. Ini mudah didapat, kemudian kandungannya juga bagus, mengandung potasium dan B6 yang bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit di bagian persendian. Nah, dan juga nyeri otot itu juga buah pisang bagus. Kemudian buah yang mengandung banyak air. Nah, ini juga sangat penting yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu juga sudah menjawab dengan benar beberapa tadi ada semangka, melon, bawang, belimbing, jambu air itu bagus. Nah, ini ada lagi yang terakhir itu dengan merebus daun salam Bu. Ini ya bisa caranya 7 lembar daun salam nanti direbus dengan air 2 gelas. Selama direbus itu tinggal disisakan 1 gelas Bu. Nah itu yang diminum. Tinggal setengahnya. Iya benar tinggal setengahnya. Jadi nanti itu bisa dikonsumsi setiap pagi dan sore. Nah itu bisa dilakukan rutin. Lebih bagus daripada dilakukan dengan obat-obatan ya. Itu Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas dari pemaparan saya. Ya, tadi saya ulangi lagi Bu ya. Ada yang perlu ditekankan di keluarga ini kan untuk manajemen nutrisinya harus tepat. Ada hal yang memang tidak boleh dikonsumsi. Kemudian ada yang dibatasi dan diperbolehkan. Ya, boleh disebutkan mungkin Bapak atau Ibu yang tidak boleh dikonsumsi. Tadi apa? Iya, jeruan. Iya. Buah durian. Iya, itu termasuk yang tidak boleh. Ya, bagus. Terus kemudian yang harus dibatasi. Kepiting tidak boleh. Nah, itu tidak boleh Bu ya. Yang kedua berarti yang harus dikurangin apa atau dibatasi? Kacang-kacangan, ya. Daging sapi. Kurangi jenis sapi. Iya, betul. Seperti apa lagi? Kol, Iya, bambol itu dikurangi. Untuk yang masih bisa dikonsumsi, buah-buahan, semangka, pisang pisang, ya. betul. Ya, itu masih boleh. Jambu air boleh. Kentang, Belimbing. Iya. Nah, Nanas tidak boleh ya. nanas tidak Boleh. diperbolehkan. Nah, untuk manajemen non farmakologi selain menggunakan obat tadi apa saja yang sudah saya sebutkan Bu? Pakai daun salam. Salam ya direbus,
ada asam urat. Nah, mungkin saya rasa sudah cukup. Nanti apabila ada yang masih perlu ditanyakan, besok saya akan kesini lagi dan memberikan edukasi mungkin dengan tema yang berbeda. Ya. Terima kasih ya Pak Bu atas waktunya. Saya juga mau mengingatkan bahwa ini di Lampung masih ada pandemi COVID atau coronavirus, sehingga mungkin apabila tidak ada keterpaksaan atau kepentingan untuk keluar rumah, kami sarankan tidak keluar rumah terlebih dahulu. Apabila terpaksa pun harus menggunakan masker, ya, menggunakan masker. Dan jangan lupa sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ya, berarti sudah paham ya. Saya rasa cukup. Sekian. Apabila ada apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.